kita di sini, saya minta jangan sampai ada yang menjadi pengusaha bodoh. Apa itu pengusaha bodoh? Pengusaha yang buta politik dan tidak peduli politik. Itu pengusaha. Dari pertemuan hari ini kita tidak hanya mendukung, tapi tanpa realisasi. Hari ini kami minta ada deklarasi hari ini. Mantap. Setuju? Kalau kita deklarasi. Masya Allah. Pertanyaan saya berulang kali, bagaimana melihat kepemimpinan Bapak di Indonesia kita pada 2024 ribuan? Karena ini akan berdampak besar pada pengaruh perekonomian kita dan bisnis kita ke depan. Terima kasih atas waktunya. Yang kedua, pertanyaan tentang kepemimpinan Indonesia 2023. Saya sebutin, kalau 2023 aja susah, kalau Anda terusin, Anda akan lebih susah. Kita ini hidup udah banyak susah, udah banyak susah. Nah, setidaknya kita ini mesti niatin gitu, jangan berdiam diri, apalagi pengusaha-pengusaha nih ya, pengusaha-pengusaha. Jangan merasa bahwa politik itu bukan urusan kita hidup di zaman politik, ya, gitu. Jadi saya minta kita, bagaimana perubahan itu terjadi, kita turut memperjuangkannya. Iya. Ini jawabannya saya jelas belum? Maksudnya jelas itu bagaimana? Ya udahlah, ya anak IBM ini nggak bisa diplomasi, nggak bisa diplomasi. Mesti semua itu harus dibuka jelas gitu. Pokoknya 2024 kita pilih Anies Rashid Baswedan dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi ya. Insya Allah berubah, kita paling enggak gitu, nggak nambah kerjaan gitu ya, nggak nambah kerjaan ya. Bismillah. Jadi saya minta kader-kader IBM nanti saya akan berikan instruksi harian ya. Jadi bukan hanya di sini aja, yang namanya pengusaha ini kan pemimpin sejati, ya enggak? Yang make things happen. Nah di Indonesia kolonel itu yang kalian semua itu. Perubahan di Indonesia siapa yang akan menciptakan? Kalian nih, pengusaha-pengusaha di Indonesia. Kalau yang udah jadi konglomerat oligarki nggak bisa merusak ya. Ya makanya ntar dulu Pak Ul. Apa lagi? Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau panas ini, sorry Pak. Kami sebagai pengusaha, saya pribadi ya, harus punya ketegasan sikap. Kualitas seorang pengusaha itu adalah kecepatan memutuskan suatu keputusan. Kondisi ekonomi hari ini jujur sangat terpuruk. Karena kenapa terpuruk? Karena peng-peng itu penguasa dan pengusaha yang kong-kali-kong yang disebut oligarki. Itulah hari ini yang membuat negara kita terpuruk. Jujur, boleh nggak saya bergerak di bidang perikanan dan peternakan selama 30 tahun. Ya, tapi hari ini terpuruk selama 30 tahun tidak pernah separah ini. Saya sedikit beritahu, telur ayam
ya. Telur ayam negeri itu HPP, harga pokok produksi di kandang itu 27.000. Harga jual di kandang panen 22.000. Panen bagus pun rugi 4.000 kita per kilo. Harga di pasaran yang ibu belanja ini 24.500. Harga besar 24.26. Itu perinciannya. Ayam pedaging ini bisa tanya ke Pintu lagi. Ayam pedaging broiler HPP harga pokok produksi itu mulai dari bibit, pakan, kandang segala macam itu 22.000 per kilo daging. Ya, per kilo daging itu 20. Harga panen 16-17.000. Ya, dipanen di kandang. Maka kita sebagai pengusaha, kita di sini, saya minta jangan sampai ada yang menjadi pengusaha bodoh. Apa itu pengusaha bodoh? Pengusaha yang buta politik dan tidak peduli politik. Itu pengusaha. Kenapa? Karena harga cabai, harga beras pun itu ditentukan oleh kebijakan politik. Ya udah, maunya gimana Pak Ul? Ini udah 3 menit Anda. Ya maunya gimana maunya? Dari pertemuan hari ini kita tidak hanya mendukung, tapi tanpa realisasi. Hari ini kami minta ada deklarasi hari ini. Mantap. Setuju? Kalau kita deklarasi. Masya Allah. Bapak, ya. Ayo. Oke teman-teman, boleh berdiri sebentar. Yuk, Kawan-kawan semua deklarasi ya. deklarasi pendukung Pak Anies. Ya. Oke. Baik. Oke, ya. Siap ya teman-teman ya. Oke. Jangan terlalu tinggi.